Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan Anda menyaksikan segmen Market Buzz. Pemirsa, mulai membaiknya ekonomi dan minat investasi di Indonesia mulai terlihat dari positifnya pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Dan hal tersebut terbukti pada tahun 2023 pasar modal kita tumbuh positif, salah satunya didorong oleh pertumbuhan jumlah investor. Dan pertumbuhan ini juga terjadi di tengah aliran dana asing yang keluar dari pasar modal tahun lalu. Otoritas Jasa Keuangan memastikan kinerja pasar modal domestik cukup kuat di 2023 di tengah ketidakpastian global dan prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Membaiknya ekonomi dan minat investasi di Indonesia mulai terlihat dari positifnya pertumbuhan pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan positif pada akhir tahun 2023. OJK mencatat pasar saham menguat sebesar 2,71% pada Desember 2023 dari November 2023. Indeks harga saham gabungan ditutup ke level 7.272,8 per 29 Desember 2023 atau naik dari bulan sebelumnya 7.080,74. Sementara itu penutupan IHSG pada akhir tahun lalu menjadi yang tertinggi kedua di kawasan ASEAN setelah Vietnam. Dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 11.674 triliun atau tumbuh sebesar 22,90% year to date. Sementara itu terkait aktivitas penggalangan di pasar modal, OJK mengungkapkan ada 83 emiten baru tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun lalu. Angka tersebut telah melampaui capaian target tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan emiten, catatan PT Bursa Efek Indonesia menunjukkan jumlah investor pasar modal Indonesia tembus 12,16 juta orang pada 2023. Angka ini naik 18,04% atau 1,85 juta orang dari 2022 yang sebesar 10,31 juta investor. Bursa Efek Indonesia juga menambahkan capaian 2023 meningkat 11 kali sejak 2017. Adapun investor aktif tahunannya mencapai 1,43 juta orang pada 2023. Hingga kini jumlah investor Indonesia sudah mencapai 12,2 juta single investor identification. Meski jumlahnya 2 kali lipat lebih tinggi dari penduduk Singapura, namun penetrasinya belum semasif di negeri singa. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, itu dia pemirsa ya, informasi mengenai investor pasar modal Indonesia yang juara 2 di ASEAN. Dan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia kemarin, indeks harga saham gabungan berakhir di zona hijau pada level 7.192. IHSG menguat 35 poin atau 0,49%. Tidak hanya IHSG, nilai tukar rupiah juga menguat pada penutupan perdagangan di pasar spot. Indeks harga saham gabungan masih berhasil mempertahankan posisinya di zona hijau pada level 7.192 sampai penutupan perdagangan 30 Januari kemarin. Berdasarkan data RTI, IHSG menguat 35 poin di tengah pergerakan yang variatif dari batas bawah di level 7.133 hingga batas atas pada level 7.213 setelah dibuka pada level 7.157. Sebanyak 253 saham melaju di zona hijau, sedangkan 239 saham lainnya stagnan. Penguatan IHSG di penutupan sore kemarin ditopang kenaikan beberapa sektor, mulai dari sektor teknologi menguat 2,97%, sektor konsumsi primer 0,89%, sektor kesehatan 0,67%, dan sektor industri yang menguat 0,22%. Sementara itu sektor yang memimpin penurunan adalah sektor transportasi dan logistik turun 1,20%, sektor keuangan merosot 0,91%, dan sektor infrastruktur yang turun 0,51%, serta sektor konsumsi non-primer yang hanya melemah 0,45%. Sentimen global datang dari pasar yang tengah bersiap menyambut keputusan kebijakan moneter The Fed yang diprediksi masih mempertahankan suku bunganya. Namun pasar akan fokus pada komentar Ketua The Fed, Jerome Powell, setelah sebelumnya pada Desember tahun lalu diindikasikan The Fed akan beralih ke siklus penurunan suku bunga. Sementara itu saham SMGA dan MSKY menjadi penopang IHSG dengan masing-masing penguatan 34,29% dan 31,51%. Sementara dua saham menjadi pemberat IHSG yaitu SRAJ yang melemah 9,91% dan SGER yang melemah 8%.
Sementara itu mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 0,19% atau 30 poin ke level 15.780 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu indeks dolar terpantau melemah 0,05% ke level 103,364. Mayoritas mata uang kawasan Asia lainnya bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Pasar memprediksi The Fed masih akan menahan suku bunga pada pertemuan 30 hingga 31 Januari 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, kita ke agenda ekonomi di mana PMI Komposit China di bulan Januari akan rilis, kemudian indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur China di bulan Januari. Selanjutnya pemirsa, dari Jepang ada penjualan retail Jepang year on year atau juga di bulan Desember. Dari Korea Selatan, produksi industri Korea Selatan dan penjualan retail Korea Selatan month on month dan di bulan Desember. Dari Amerika ada inventory minyak mentah, kemudian volume konsumsi minyak mentah kilang. Dan juga pemirsa dari Jerman, IHK Jerman dan penjualan retail Jerman year on year. Dari dalam negeri pemirsa ada ASMI, RUPS. Kemudian juga pemirsa dari agenda emiten ada BBYB, RUPS. Update dari Asia pada pagi hari ini pemirsa, pembukaannya selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi yang mungkin bisa menjadi acuan sejauh mana IHSG akan melanjutkan pergerakan, di mana Nikkei terpantau melemah 0,8%, Straits Times naik 0,01%, Kospi turun 0,25%, Hang Seng Hong Kong tertekan cukup dalam 2,33%. Demikian pemirsa update singkat dari Bursa Asia. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Mbak Yuni Lee, Associate Director dari Erdika Sekuritas. Mbak Yuni, apa kabar? Halo? Mbak Yuni, bisa dengar suara kami dengan jelas dari studio? Ya, terdengar. Halo semuanya. Halo, thank you ya sudah join pada pagi hari ini di segmen Market Buzz. Langsung saja Mbak Yuni, Bursa Asia dibukanya mix tapi cenderung lebih ke mayoritas melemah. Kecuali Straits Times Singapura itu pun tipis, cenderung stagnan 0,01%, Hang Seng Hong Kong turun 2,33%. Sejauh mana Anda melihat pelemahan dari Bursa Asia ini merefleksikan apa yang terjadi mungkin di bursa global semalam di mana Wall Street variatif tapi sebenarnya Bursa Eropa melesat level tertinggi 2 tahun karena laporan keuangan yang apik. Ya, saat ini market masih wait and see dengan keputusan Fed apakah akan menurunkan suku bunga atau akan stabil suku bunganya tapi most likely Fed tidak akan menurunkan suku bunga melihat keadaan ekonomi Amerika yang masih sangat bagus, dia punya employment-nya juga masih bagus. Jadi saat ini IHSG cenderung masih stabil, masih konsolidasi. Saham-saham perbankan ya, apalagi dengan adanya laporan rilis keuangan dari Bank BRI yang positif. Pertumbuhannya mencapai 60 triliun yang sebelumnya di 2022 itu full year-nya laba BRI di 51,4 triliun. Jadi dengan laporan keuangan dari BCA, BRI, Bank Mandiri yang positif, ini membawa sentimen yang positif untuk IHSG. Meskipun adanya pemilu, tapi masyarakat Indonesia tetap optimis. Siapapun yang menjadi pemimpinnya, saham perbankan dari year on year terus naik karena NIM-nya kita, net interest margin Indonesia itu lumayan tinggi ya dibandingkan dengan negara lainnya, seperti itu. Oke, jadi cenderung indeks harga saham gabungan kita masih cenderung akan sideways. Menanti juga ya, kita menyoroti terlebih dahulu penantian mengenai rangkuman keputusan dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat mengenai suku bunga. Laporan tenaga kerja terlihat kayaknya masih sangat solid begitu ya untuk The Fed menurunkan suku bunga cepat-cepat yang diproyeksi tadinya di Maret gitu. Anda melihatnya cenderung masih akan menahan suku bunga dan di Maret apakah akan ada pelemahan, maksud saya adalah penurunan suku bunga atau kayaknya ini belum gitu? Untuk suku bunga sih sepertinya untuk dalam jangka pendek ini sepertinya enggak ya. Mungkin second half semester of 2024 itu mungkin Fed akan consider untuk menurunkan suku bunga karena target inflation-nya belum tercapai di 2%.
Kenapa 2%? 2% itu is like a magic number untuk Oke. inflation gitu. Jadi untuk menjaga tidak akar ekonomi baik itu di angka 2% untuk inflation-nya Kira-kira paling cepat Amerika bulan seperti itu. berapa Mbak Yuni? I would say that Mbak Yuni, bisa dengar suara kami dengan teknologi jelas? bunga tidak akan segera Oke, tidak akan segera ya. karena data ekonomi juga masih bagus seperti Baik. itu. Oke, kita ke Iya jelas. kita ke Ya, rekomendasi di tidak akan tengah. segera benar. Baik, agak delay ya. Kita akan ke rekomendasi di tengah penguatan sektor perbankan. Dari Amerika Serikat sendiri yang memimpin penguatan kemarin juga adalah perbankan dan energi. Kalau dari dalam negeri juga perbankan ini cukup apik beberapa hari terakhir karena rilis laporan keuangan dan kalau nggak salah hari ini juga BRI akan rilis laporan keuangannya gitu. Sejauh mana Anda merekomendasikan sektor perbankan saat ini dengan level ya Bank Mandiri kemarin kembali menyentuh level all time high ya? Ya, benar. Jadi 3 hari terakhir ini dari yang terakhir dia koreksi ke level 6250, 6275 dan kemarin itu sudah breakout penutupannya di 6650. Untuk jangka menengah ya BMRI bisa ke level 7000, 7050. Itu untuk trading ya. Tapi kalau misalnya untuk swing against kita bisa melihat untuk masuknya BMRI mungkin di Februari atau Maret. Tapi kalau untuk trading bisa aja sih masuk untuk saat ini. Mbak Yuni, Anda lebih merekomendasikan Bank Mandiri atau BRI? Oke, kalau misalnya saya lebih merekomendasikan BRI. Kenapa? Karena dilihat juga dari dividen yield-nya BRI itu lebih tinggi dibandingkan dengan BMRI. BMRI dividen yield-nya di 3,98 dan BBRI ini penyalurannya ya UMKM yang dia juga ada Pegadaian, juga ada anak perusahaannya juga BRIS. Jadi untuk BRI baik ya untuk di hold gitu. Oh, di hold saja terlebih dahulu untuk BRI Kalau untuk lever BRI support BRI di 5325 di 5400 dengan target di 6050 6100 itu untuk menengah ya. Resistannya untuk saat ini jangka pendek di 5600 5750 untuk BBRI. Demikian. Oke. Itu dia rekomendasi untuk BBRI dan juga Bank Mandiri. Apakah kedua banking ini masuk dalam daftar 4 saham pilihan Anda yang kami rangkum dalam grafis? Kita akan simak usai jeda pariwara berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.